Ini saja. Kita langsung kepada at-tarhibnya Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Wa an Abbasin Ibn Mirdas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abbas Ibn Mirdas radhiyallahu ta'ala, anna Rasulullah da'a li ummatihi. Nabi SAW berdoa untuk umatnya. Asyiyata Arafata, di petang hari Arafah. Menjelang maghrib di hari Arafah, tanggal 9. Berdoanya bil maghfirati, minta pengampunan untuk umatnya. Ya Allah, ampuni umatku, ampuni umatku, ampuni umatku. Sehingga dia dikatakan hari Arafah hari pengampunan, karena doa Nabi dikabul. Kita semua diampuni ya. Sampai ada diampuni semua yang ada di sana. Oh, wajib. Sehingga dalam kisah selanjutnya kalau ada, waktu Nabi mengatakan Allah telah ampuni semuanya, kemudian Sayyidina Umar berkata, lana waliman ja'a ba'dana, untuk kita atau untuk orang yang semuanya. Nabi jawab, lakum waliman ja'a ba'dana, untuk kalian dan semua orang yang datang setelah itu. Artinya bukan saja yang diampuni orang yang ada pada zaman Nabi yang wukuf di Arafah, akan tapi siapapun yang datang setelahnya. Kemudian ada pertanyaan, yang di rumah bagaimana? Saudaraku yang bisa haji dan umrah dapat apa mereka? Akhirnya dijawab, man shoma yauma arafata ghufira lahu ma taqaddama min, yang puasa di hari Arafah akan dapat pengampunan. Yang di rumah makanya kalau yang lagi wukuf nggak perlu puasa, cukup banyak berdoa. Bahkan puasa tidak sunnah di sana, tidak dianjurkan. Baru yang di luar kayak kita yang tidak sempat haji, maka kita berpuasa. Dengan itu kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat semuanya. Yang bisa haji bisa mendapatkan pengampunan karena wukuf di Arafah. Yang tidak haji berpuasa Arafah mendapatkan pengampunan. Indah Allah Maha Pengampun. Qala ay rabbi, ya rabbi, in syi'ta, inni faujiba. Kemudian dikabul doanya Nabi Muhammad, minta pengampunan. Inni ghafartu lahum, aku telah ampuni mereka. Aku ampuni mereka atas doa Nabi. Wala sawfa yu'tika fatardu. Kalau Nabi yang minta, Allah akan kasih. Aku telah ampuni mereka. Khala al-madhalim, kecuali dosa berbuat zalim kepada orang lain. Usr. Kecuali dosa berbuat zalim kepada orang. Ini hanya dosa antara dia dengan Allah, diampuni. Dosa apapun selain, asalkan bukan menyekutukan Allah. Tentunya bukan niat mau bermaksiat lagi. Misalnya, kalau niat bermaksiat lagi ya nggak diampuni, dia main-main. Contohnya apa? Wah, saya berdosa sekarang nggak apa-apa. Anda mau haji, wukuf di Arafah, Anda pulang berdosa lagi. Ini kurang ajar namanya. Nah, ini nggak diampuni orang begitu, karena belum diampuni saja sudah niat lagi. Dan mungkin dia salah paham. Wah, enak ya. Nanti pokoknya kita nabung deh buat haji. Nanti di Arafah beres pulang, dosa lagi. Depannya Arafah lagi dihapus. Enggak, belum diampuni sudah niat. Itu namanya kurang ajar kepada Allah. Kurang ajar kepada Allah. Kekurang ajaran itu yang bikin dia dosanya. Allah ampuni kecuali berbuat zalim kepada sesama. Fa inni akhidun lil madrumi minadh zalim. Untuk yang masalah kezaliman, aku akan ambil dari yang berbuat zalim, kebaikan yang berbuat zalim aku ambil, aku berikan kepada yang dizalimi. Berarti yang berbuat zalim tersiksa memang di hari kiamat nanti. Kenapa? Di saat Allah memberikan pengampunan, ternyata yang berbuat zalim kepada sesama tidak diampuni sampai yang dizalimi itu memaafkan. Atau diambil dari dosa-dosanya, diambil dari pahalanya. Sampai gambarnya begini. Atadruna manil muflis, kan pertanyaan, apakah kamu tahu siapakah orang bangkrut? Dijawab ya, orang bangkrut itu adalah, kata Nabi, sahabat Nabi tidak tahu. Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Orang bangkrut, ya kita semuanya tahu bangkrut itu dagang, bisnis nggak beruntung. Itu kan bangkrut. Dagang, kita berbisnis gak beruntung, itu bangkrut. Tapi bukan itu yang dimaksud Nabi. Orang yang ya'ti yaumal qiyamati bisakatin wa sholatin wa siyamin. Orang yang datang di hari kiamat dengan ibadah yang banyak. Ibadahnya banyak. Ibadah. Tapi dia punya kezaliman banyak. Wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza. Jadi kerjanya nuduh orang zina, ngatain berzina, menggunjing, mukul orang, banyak.
Ini orang bangkrut. Kenapa? Biarpun dia katanya ibadahnya bagus, orang yang digunjing, orang yang didolimi ini, dia nggak terima. Maka akan diambillah dari kebaikan orang yang berbuat zalim, diambil kebaikannya. Setelah diambil kebaikannya, diberikan kepada yang didolimi. Jadi yang didolimi diganti. Makanya kalau Anda didolimi oleh seseorang itu, sebetulnya Anda mendapatkan pahala cuma-cuma. Pahalanya dia untuk Anda. Makanya jangan gampang reaksi-reaksi yang amat lah. Kalau reaksi Anda malah nggak dari pahala nanti. Anda didolimi seorang, Anda membalasnya lebih serem lagi. Wah, kacau. Sudah nggak dapat pahala, dapat dosa juga. Kalau kita diam, ditabung nanti di akhirat. Akan jadi pahala. Jadi pahalanya orang yang berbuat zalim pada kita akan diberikan kepada kita. Sampai habis. Kok belum utangnya terlalu gede? Kalau sudah habis pahalanya dia, baru diambil dosa kita, ditumbangkan ke dia. Kemudian dilempar ke neraka dia. Makanya hati-hati jangan zalim kepada orang lain. Zalim pada istri, zalim pada suami, zalim pada saudara, kerabat, Masya Allah, na'udzubillah. Zalim dengan karyawan, zalim dengan Masya Allah, rakyat. Oh, serem. Zalim kepada satu orang saja beban berat, apalagi dua orang, apalagi satu kampung. Nah, di saat Nabi minta, fa ini akhidun lil madlumi minadh zalimi. Aku akan tuntut, aku akan ambil dari orang yang didolimi, dari orang yang berbuat zalim, aku ambil kebaikannya, aku berikan kepada yang didolimi. Kaulah Nabi Muhammad masih memohon, Rabbi, wahai Tuhanku, in syi'ta a'taital matlum al-jannata. Ya Allah, gimana? Mereka sudah datang ke tempat mulia ini, ya Allah. Jangan gara-gara berbuat salah dengan saudaranya lalu masuk neraka. Gimana ya Allah? Jika yang didolimi itu, biar gak marah dia. Yang didolimi itu kasih surga, biar gak nuntut lagi. Itu maksudnya. Kasih surga yang didolimi. Pasti kalau sudah kasih surga, nggak akan menuntut lagi. Karena sudah dapat sesuatu yang besar. In syi'ta a'taital madlum al-jannata. Kalau engkau mau ya Allah, engkau maha kuasa. Beri kepada yang didolimi itu surga. Biar nggak nuntut lagi dia. Dan yang berbuat zalim, ampunan. Pengampunan. Falam yujab asyiyata arafata. Nggak dijawab oleh Allah. Permohonan Nabi minta pengampunan dalam urusan kezaliman, maksudnya ya berzalim kepada sesama, ampuni ya Allah. Maksudnya begitu. Tadi kan dikatakan diampuni Allah kecuali yang berbuat zalim. Sampai yang berbuat zalim ya Allah, mereka kan berdosa, umatmu, hambamu ya Allah, dan sekarang berada di tempat mulia, ampuni juga dia. Tidak dijawab oleh Allah. Sampai selesai di sore Arafah selesai. Falamma asbaha bil Musdalifati. Waktu paginya di Musdalifah, biasanya kan rentetannya, bayangin Anda insya Allah nyampe ke sana. Habis Anda wukuf di Arafah itu, Anda berjalan menuju Mina lewat Musdalifah. Di saat menuju di Musdalifah itu ada beberapa tempat, ada tinggi dan rendah. Di saat ada beberapa tempat yang tinggi, malam itu malam indah. Di saat menjelang pagi itu, Masya Allah, putih semuanya, karena orang laki-laki semuanya pakai baju ihram. Jadi dari atas tuh kelihatan bergerak putih, luar biasa. Menuju ke Mina, mau melebar jumrah, sebagian pergi ke Makkah. Dan tidak semuanya pakai mobil. Lebih banyak pakai jalan kaki. Itu yang tampak indah. Di Muzdalifah mengambil batu untuk dilemparkan di jumrah Aqabah besok paginya. Lah ini falamma asbaha bil Muzdalifah, a'adat du'a. Sampai di Muzdalifah doa lagi, ya Allah, termasuk yang berbuat zalim ampuni dong, ya ampuni ya Allah. Begitu cintanya Nabi. Faujiba ila mas'al, dikabul. Permintaan pohonan Nabi dikabul. Sehingga inilah pendapat, biarpun akhirnya dianggap sebagai pendapat lemah, bahwasanya biarpun dosa kepada sesama akan diampuni bagi orang yang meninggal. Kan ada cerita orang yang meninggal waktu haji, termasuk umrah di dalamnya dimasukkan, sebagian ulama masukkan orang yang meninggal waktu haji ihram, maka akan diampuni dosa-dosanya kepada Allah, termasuk dosa kepada manusia diampuni berdasarkan riwayat-riwayat seperti ini. Cuma, nanti kita harus tahu ini, riwayat ini sebagaimana, sejauh mana kekuatan riwayat ini. Kita baca dulu. Faujiba ila mas'al, akhirnya dijawablah Nabi dengan permohonannya. Diampuni termasuk yang berbuat zalim. Qala, perawi berkata, fadhakika Rasulullah. Kemudian Nabi tersenyum. Di saat berdoa, tiba-tiba Nabi tersenyum. Tertawa Nabi, senyum. Au tabassama, tersenyum.
Faqala lahu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Selalu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bertanya, bi abi anta wa ummi. Ini gaya orang Arab dalam bertanya dengan serius. Sungguh, demi ayah dan ibuku, inna hadira sa'atun. Ini waktu. Ma kunta tathaku fiha. Tidak selayaknya, tidak semestinya engkau tertawa. Karena ini waktu lagi munajat, lagi sendu, lagi mengadu dosa-dosa dan sebagainya. Mestinya waktu ini adalah waktu untuk bersedih, untuk mengadu dengan kekhusyuan. Tapi Nabi malah tersenyum. Ma'at hakak. Apa yang menjadikan kau tersenyum ya Rasulullah? Atakallah sinak. Tanya, apa yang menjadikan engkau tersenyum ya Rasulullah? Semoga Allah menjadikan engkau bahagia ya Rasulullah. Athasinnak, semoga gigimu tertawa, maksudnya apa? Semoga engkau senang ya Rasulullah. Qala, bagi Nabi menjawab, inna aduwallah iblisa, musuh Allah iblis, lamma alima tatkala iblis itu tahu, anallah qad istajaba, Allah telah mengkabul doaku tadi, wa ghafara li ummati, telah mengampuni umatku baik dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia. Akhadat turaba, akhirnya iblis, aku diperlihatkan iblis itu mengambil tanah, faja'ala yakhtuhu ala ra'si, kemudian tanah itu ditaburkan di kepalanya, putus asa. Oh, anak Adam musuhku, sudah aku goda bertahun-tahun, sampai ke Mekah, kemudian wukuf di Arafah, minta ampun, diampuni oleh Allah. Nyesal dia, kerjaannya sia-sia, jadi setan yang menyesal. Qad istajaba du'ai, Allah telah mengabul doa maka pada menyesal itu iblis. Wa yad'u bil waili wat thuburi, lalu dia yad'u bil laili mendesah dengan penyesalan. Wa yad'u bukan berdoa, maksudnya apa? Berkata-kata kalimat yang menunjukkan penyesalan. Oh, celakanya aku, sial, mungkin sia-sia kerja aku, hanya nyaci dirinya sendiri. Bil waili wat thubur. Fatahagani, itu menjadikan aku tertawa, kan? Umatku diampuni oleh Allah. Kerjaanmu sia-sia selama ini, hai iblis. Mara itu min jas'ihi, aku tertawa itu karena lihat gelisahnya sang iblis. Karena dia pertama selama ini senang bisa menggoda anak Adam, umatku, tak taunya umatku bisa ke Arafah dan diampuni oleh Allah. Wa fi riwayatin, ini bicara tentang cerita yang ada di dalam hadis ini. Nanti kita tambahkan apa pendapat para ulama tentang hadis ini. Kita lanjut dulu. Fi riwayat lain bunyinya bil maghfirati war rahmati. Jadi Allah, Nabi Muhammad minta kepada Allah bukan sekedar rahmat, tapi ada bil maghfirati. Riwayat lain ada pengampunan dan kasih sayang. Fa aktsarat du'a, ada Nabi banyak doa saat itu di Arafah. Banyak doa untuk pengampunan dan untuk rahmat. Doa agar Allah berikan pengampunan dan rahmat kepada umatnya. Wa qala fi riwayati, dalam riwayatnya, faqala ya Rabbi innaka qadirun ala an tuthiba hadzal madlum khairan min madlamatihi. Dalam riwayat lain doa Nabi bunyinya begini, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Innaka qadirun, sungguh engkau maha kuasa, ala an tuthiba, untuk memberikan pahala hadzal madlum, orang yang didolimi. Khairan min madlamatihi, lebih gede daripada mengambil pahalanya orang berbuat dolim. Jadi anggap saja ada orang didolimi, si A didolimi si B. Kedolimannya itu akan diganti dengan pahala 2 kilo dari si B. B berbuat dolim, akhirnya diambil dari B 2 kilo. Gambarnya begitu. Lalu Nabi, ya Allah, engkau maha kuasa untuk memberi pahala kepada yang didolimi tanpa harus menghukum si yang dolim. Lebih dari 2 kilo, lebih besar dari itu. Engkau maha kuasa ya Allah untuk mengampuni, ampuni. Itu. Qala al-Baihaqi hadzal hadis, Imam Baihaqi mengatakan hadzal hadis lahu syawahid katsirah. Sebab para muhaddisin mengatakan hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Nah, karena hadis ini lemah, makanya pendapat yang mengatakan bahwa dosa urusan dengan manusia juga diampuni, ini juga dianggap pendapat lemah karena sandarannya lemah. Kalau dosa kita dengan Allah beres. Di saat kita bisa melaksanakan haji. Kalau orang meninggal dunia waktu haji, atau kalau melaksanakan ibadah haji, akan diampuni dosanya kepada Allah. Beres urusan Allah. Dengan manusia, ini yang di perbedaan para ulama menjelaskannya.
Ada sebagian kecil sekelumit mengatakan termasuk dosa kepada manusia atau tabiat istilahnya. Termasuk dosa kepada manusia juga diampuni. Dosa manusia diampuni. Nah, itu pendapat dianggap sebagai pendapat yang tidak kuat. Tapi untuk menghibur kalau ada orang meninggal dunia dalam, mohon maaf, kalau masih hidup ya cepat minta maaf dong. Ini sehingga para ulama terbagi dua. Sebagian mengatakan diampuni dosa kepada manusia sekalipun. Kemudian setelah itu dijelaskan lagi, dibedakan antara manusia yang berdosa kepada sesama itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau meninggal dunia boleh kita husnudon, dia pernah jahat kepada saudaranya, jahat sama temannya, Masya Allah kejahatannya, mati waktu di Mekah waktu haji, semoga Allah mengampuni. Ikut pendapat tadi. Karena apa? Dia sudah meninggal dunia. Yang masih hidup ya minta maaf. Kok repot banget? Minta maaf dong, jangan enak-enak aja. Besok nyuri lagi, besok kurang ajar lagi, besok ngujeng lagi, minta maaf. Nah, yang jelas diampuninya dosa kepada sesama ini adalah pendapat lemah. Biarpun pendapat lemah untuk menghibur orang yang meninggal di saat di sana. Yang hidup jangan dikasih pendapat itu. Nanti seenaknya sendiri. Yang masih hidup, wah, nyuri aja besok saya enaknya ngambil. Sampai di sana kan diampuni Allah. Wah, bahaya ini. Dan ini hadisnya hadis yang dianggap lemah. Kemudian Imam Baihaqi menjelaskan hadis ini lemah. Dzakarnaha fi kitabil ba'thi. Kami sebutkan di dalam kitab Ba'ts. Fa in sahha fa fihi al-hujjah. Kalau seandainya hadis ini benar, tentu ini jadi hujjah untuk mengatakan bahwa kalau orang naik haji, dosanya kepada sesama akan diampuni. Kalau betul itu hadis benar. Wa illam yashhad, wa illam yasih, kalau hadis itu tidak sahih, oke. Anggap saja tidak sahih. Husnudan, makanya itu jadi pendapat. Husnudan, fa yashhad lahu qauluhu ta'ala. Ada firman Allah yang menguatkan bahasanya Allah akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni semua dosa selagi tidak menyekutukan Allah. Maka dosa kepada sesama bukan menyekutukan Allah, maka dosa kepada sesama bisa diampuni. Wa dzulmu ba'dihim ba'dha duna syirki, dan dosa kepada sesama itu bukan syirik. Kemudian tadi kami simpulkan ini adalah berbicara tentang dalil dan bagaimana ulama mandang dalil. Adapun pada kesimpulannya tadi bahwasanya pendapat dikukuhkan oleh para ulama yang diampuni adalah hanya dosa kepada Allah saja. Adapun dosa kepada sesama manusia harus kita berusaha untuk minta maaf dengan benar. Oh, berat dengan sama manusia. Kemudian mungkin ada orang meninggal di saat di sana, dihiburlah dengan pendapat lemah mengatakan bahwasanya termasuk dosa kepada sesama manusia juga diampuni. Haruslah meninggal ke orangnya. Mau gimana lagi? Nah, dan memang ada bicara tentang kasih rahmat Allah, oke. Allah Maha Kasih. Akan tapi yang tidak diperkenankan menjadi mengentengkan dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana fulanun ritfa Rasulillah. Ada seseorang dibonceng Nabi. Allah, indahnya. Nabi pakai onta atau pakai kuda, dibonceng di belakangnya. Ritfa. Asik ya Allah. Ini siapa kalau bukan Sayyidina Anas atau yang lain? Orang-orang paling dekat Sayyidina Anas bin Malik dan Yauma Arafah. Atau Nabi ini sepertinya bukan Sayyidina Anas. Kalau Sayyidina Anas enggak ada. Berikut ini. Yauma Arafah wa ja'ala al-fata, ada seorang dibonceng bagi Nabi SAW. Faja'ala al-fata, lalu dia itu yang dibonceng Nabi yulahidun nisa. Di saat ada perempuan, melihat perempuan. Matanya itu ngikuti perempuan, lihat. Wa yundur ilaihi, nang lihat mereka. Mantengin itu. Faqala lahu Rasulullah mengingatkan pada orang tersebut. Aina ibna akhi, wahai anak saudaraku. Maksudnya adalah wahai, dengan bahasa kasih. Kalau seorang guru bilang nak, kayak anaknya, padahal bukan anaknya. Itu. Inna hadha yaumun, ini adalah hari dahsyat. Man malaka fihi sam'ahu, barang siapa menjaga pendengarannya, wa basarahu, dan matanya, wa lisanahu, dan lesannya, tidak ngomong yang haram, tidak melihat yang haram, tidak dengar yang haram, ghufirallahu, akan diampuni dosanya. Ngingetin, jangan gitu dong, matamu kok jelalatan, haram. Jaga matamu dong. Rawu Ahmad bisanatin sahih, At-Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wa Baihaqi wa Sahih Ibnu Huzamah. Fi riwayatin lahum, riwayat lain berbunyinya begini, Kanal Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini Fadl. Rupanya bukan Sayyidina Anas tapi Fadl ibn Abbas, putra Sayyidina Abbas. Radhifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, lalu apakah Sayyidina Fadl yang toleh? Apakah orang lain ini? Sekelas Sayyidina Fadl masa jelalatan. Lalu bisa jadi hanya melihat sesaat, kemudian Nabi ingin mengingatkannya, bukan mantengin begini sampai. Dan banyak kisah dari sahabat Nabi menunjukkan kalau mereka manusia biasa untuk dijadikan oleh Allah sebab adanya perintah dan larangan. Ada suatu ketika ada seorang ngelihat perempuan sampai kejedot berdarah sampai gimana sampai kejedot berdarah ini? Ada sahabat Nabi dalam kisah itu. Ada saya ngelihat begitu sampai kejedot berdarah. Berarti memang ada zaman itu orang seperti itu. Cuman akhirnya diingatkan Nabi. Setelah diingatkan Nabi, Masya Allah, insya Allah, selesai. Jadi banyak kejadian-kejadian pelaku-pelaku kesalahan pada zaman Nabi. Tapi orang jangan melihat kesalahannya lalu berkata, oh sahabat aja begitu kok. Bukan itu endingnya. Setelah itu diingatkan bagaimana? Itu loh. Langsung ngomong, sahabat aja sampai kejedot. Masa saya nggak boleh? Wah ini kurang ajar banget nih. Sampai sahabat lihat kejedot. Bukan itu, lihat setelah itu diingatkan bagaimana. Waktu itu mungkin menganggap itu bukan yang haram. Belum ada syariat bagaimana. Setelah diingatkan Nabi langsung berhenti, selesai. Tidak. Aku tidak mau lagi. Gitu. Wa akhraja Abu Syaikh fi kitab Thawabi wal Baihaqi an al-Fadl ibn Abbas mukhtasaran bi lafzi man hafidha lisanahu wa sam'ahu. Nabi bersabda nasihati kepada Fadl. Kepada Fadl bin Abbas. Man hafidha lisanahu. Barang siapa menjaga lisannya. Wa sam'ahu pendengarannya. Wa basarahu dan matanya. Yauma Arafah di hari Arafah ghufira lahu akan diampuni min Arafata ila Arafata. Dari Arafah maksud dari bulan haji ke bulan haji berikutnya. Bahasanya setahun diampuni dosanya. Menjaga mata. Subhanallah, memang saat-saat untuk berlatih di sana tuh. Godaan besar. Ya, godaan ada. Kadang-kadang tidak sadar kita mengamati kecantikan orang dan sebagainya. Apalagi bermacam-macam orang. Bermacam-macam orang. Dari bermacam-macam negeri. Dan mereka juga banyak orang awam. Sehingga biarpun sama-sama haji dan umrah, banyak orang yang teledor urusan auratnya dan sebagainya. Karena yang berangkat haji, biarpun dari kota Mekah, dari Saudi, dari yang lainnya, di sana juga banyak orang awam yang belum mengerti bagaimana nutup aurat. Mungkin sekali kita melihat aurat-aurat semacam itu. Baik. Riwayat bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari yang semoga Allah memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, "Lau ya'lamu ahlul jam'i." Kalau seandainya orang yang berkumpul, ahlul jam'i, orang yang berkumpul di Arafah ini faham, menyadari maksudnya. Biman halu. Di mana mereka saat ini berada menghadap. Maksudnya apa? Ya semuanya di hadapan Allah. Cuman hari ini saat khusus, saat Allah menyiapkan pengampunan dan rahmat. Kalau seandainya mereka sadar dalam keadaan apa dia, di mana dia, lagi ngapain maksudnya. Kalau ini ahli Arafah, menyadari keberadaannya dia, bahwa dia di tempat pengampunan Allah, di saat-saat pengampunan dan kasih sayang Allah, kalau dia menyadari dengan benar, lastabsyaru, niscaya yang adalah kegembiraan, bil fadli, karunia, ba'dal maghfirati, setelah diampuni Allah ada pangkat lebih tinggi lagi, karunia yang Allah berikan padanya, kemuliaan, kebaikan, kesuksesan, kejayaan. Artinya tempat tersebut bukan sekedar tempat pengampunan, bahkan lebih dari itu, pengangkatan derajat dan seterusnya. Artinya kalau orang yang wukuf di Arafah itu menyadari di mana dia, lagi ngapain dia, sebesar apa pangkatnya dia saat itu, niscaya dia akan bergembira. Nah, yang sadar itu maksudnya gimana sih? Menyadari bagaimana mencari kemuliaan. Gambarannya begini loh ya. Ini banyak intan permata di situ. Di antara batu-batu, Anda lewat tidak sadar. Anda lewat begitu saja. Maka tidak beruntung. Yang beruntung adalah mengerti itu permata. Seolah sampai di sini hadisnya, oh enggak. Yang ngerti itu permata lalu berusaha mendapatkannya, kan gitu. Biarpun ngerti permata enggak ngambil, enggak dapat apa-apa. Ngerti itu hari pengampunan tapi tidak minta ampun kepada Allah, kan tidak ada gunanya. Ngerti ini permata, oh permata bagus, oh bagusnya banyaknya, gitu tak, pulang kosong tangannya. Sama, ngerti Arafah, hari pengampunan, hari kasih sayang dari Allah dan seterusnya, tak taunya hanya maksiat jalan dan sebagainya. Nah,
Berarti sebenarnya dia tidak sadar. Kalau dia sadar tempat itu ada permatanya banyak dan dia perlu pasti mengambil dan boleh diambil, pasti mengambil. Mungkin Anda ngambil lagi kira-kira? Pasti ngambil. Nah, begitulah kalau orang menyadari, maksudnya ini peringatan. Sadarlah bahwa di Arafah itu, semoga kita sampai ke Arafah semuanya. Sadarlah bahwa tempat itu adalah tempat Allah menurunkan pengampunannya, rahmatnya, dan karunia-Nya, al-fadl tadi. Sadari. Nah, kalau memang kita sadar, maka para ulama mengatakan dianjurkan di sana itu memperbanyak berdoa. Sehingga semuanya pada mojok di tempat yang berbeda-beda. Dengan keluarganya di tempat sana, tempat sini berdoa sampai derai air mata. Karena saat itu, saat Allah memberikan pengampunannya. Dan saat Allah memberikan karunia-Nya. Saat Allah memberikan rahmatnya. Sampai di sini insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.